this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 32 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada dua masalah besar dan mendasar yang dihadapi oleh manusia dimanapun, di dalam era kapanpun, sampai dengan hari ini. Yang pertama adalah rasa bersalah akan masa lalu, akan dosa yang dilakukan di masa lalu. Lalu yang kedua adalah kecemasan dalam menghadapi masa depan. Mazmur 32 menuliskan secara gamblang, keduanya secara langsung. Bahkan judul perikop Mazmur 32 dituliskan kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Di dalam Mazmur 32 ini kita akan melihat dua hal besar. Yang pertama, Allah menjanjikan pengampunannya. Mazmur 32 dimulai dengan berkat. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Akan tetapi, bagaimana mungkin Allah bisa membebaskan pertanggungjawaban kita atas dosa-dosa kita dan malah memberikan pengampunannya? Di dalam Roma 4 ayat 6 dan 8, Rasul Paulus mencatat dan mengutip bagaimana Allah membenarkan pendosa melalui anugerahnya oleh iman dan sama sekali lepas dalam perbuatan baik manusia itu sendiri. Seperti halnya Abraham dibenarkan karena iman. Manusia bisa diampuni Allah oleh karena imannya. Akan tetapi kita juga harus mengakui dosa-dosa kita. Allah tidak mungkin bisa mengampuni dosa kita kecuali jika kita mengakuinya. Raja Daud melanjutkan dengan menggambarkan penderitaan orang yang tidak mau mengakui dosa. Di dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4 dituliskan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Daud menceritakan bagaimana hati nurani yang tersiksa itu menimbulkan gejala fisik yang mengerikan. Jadi satu-satunya jalan adalah kita mengakui dosa-dosa kita dan berbalik dari dosa itu. Yang kedua, Allah menjanjikan bimbingannya dalam menapaki hari ke depan. Dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8, Allah membuat janji yang sama. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Akan tetapi, hal ini kita harus simak baik-baik, bahwa janji yang diberikan oleh Allah itu langsung diikuti dengan larangan di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-9, yaitu janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal.
yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ada janji Allah dalam membimbing kita. Ada janji Allah untuk menuntun kita. Tapi bagaimana Allah menuntun kita? Bagaimana Allah membimbing kita? Bukan seperti cara kita membimbing kuda atau bagal. Sebab hewan tidak berakal budi. Sedangkan makhluk ciptaan Tuhan yaitu manusia memiliki akal budi. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Sebab apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan siapkan buat manusia melalui proses hukum-hukumnya adalah untuk memproses hidup kita, memproses mental kita, dan memurnikan hati kita sampai dengan kita layak untuk masuk dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati.